Shalom, jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, juga saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kita, sehingga pagi ini kita dapat kembali lagi menikmati firman-Nya lewat program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi 4 Maret 2022. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, pagi ini kami kembali lagi menyapamu dalam tahta kekudusan-Mu dengan limpahan ucapan syukur. Karena Engkau senantiasa menyertai kami dan melindungi kami. Juga kasih setia-Mu tak pernah habis bagi kami dalam setiap kehidupan kami. Begitu juga pagi ini ya Tuhan, Engkau kembali mengizinkan kami menikmati hari yang baru dan juga menikmati firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk memahami isi hati-Mu lewat renungan pagi ini dan yang kami yakini dapat menuntun kami menjalani aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami pada pagi hari ini, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pagi ini terambil dari Yohanes 12 ayat 20 hingga ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya juga kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apa yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa engkau Anak Manusia
harus ditinggikan, siapakah Anak Manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah pada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Judul renungan kita pada hari ini adalah ada apa denganmu? Iya, judul ini tidak asing Bapak Ibu. Tahun 2004, belantika musik pop di Indonesia diramaikan dengan populernya lagu Ada Apa Denganmu. Ya, saya yakin orang-orang yang seangkatan, sejaman dengan saya mungkin familiar dengan lagu ini ya. Dipopulerkan oleh grup band Peter Pan yang dimotori oleh Ariel ya, tentunya Bapak Ibu juga mengenalnya sebagai seorang vokalis. Menyampaikan sesuatu menyangkut diri sendiri sering memunculkan reaksi yang berbeda dari orang lain. Apalagi mengenai peristiwa-peristiwa buruk yang akan terjadi seperti kematian. Orang akan mengatakan dan bertanya, "Kamu bilang apa? Kamu sudah gila? Ada apa denganmu?" Yesus memberitakan kematiannya dengan maksud. Yang pertama, semua nubuatan, janji dan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab akan digenapi di mana kematiannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua penggenapan itu. Yang kedua, menggambarkan begitu indah cinta kasih dan pengorbanannya bagi dunia ini. Seumpama biji gandum yang ditanam tidaklah mati kemudian busuk, tetapi akan hidup, tumbuh dengan tubuh yang baru dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Dan hal yang ketiga, maksud Tuhan memberitakan kematiannya adalah memberi motivasi kepada murid-muridnya untuk memiliki komitmen yang kuat bagi Kristus, tidak mencintai nyawanya. Ini memiliki arti mau berkorban karena Kristus demi hormat dan kemuliaan Allah. Memiliki komitmen yang kuat bagi Kristus, tidak mencintai nyawanya. Berkorban karena Kristus demi hormat dan kemuliaan Allah. Jika dengan kesetiaan kita kepada Allah, orang lain berkata, "Ada apa denganmu hingga kamu berlaku demikian?" Maka kita akan menjawab, "Saya demikian karena saya ingin segala nubuat, janji dan firman Allah juga digenapi dalam diriku. Saya rindu hidup ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Allah. Saya ingin menyatakan kesetiaanku kepada Allah. Sekalipun kadangkala sulit diterima oleh akal dan pikiran manusia yang tidak bertobat dan percaya dengan sungguh kepada Allah. Teruslah nyatakan dalam hidup saudara, sekalipun orang berkata, "Ada apa denganmu?"
Amin. Demikianlah renungan harian Toraya. Demikianlah firman Tuhan pagi ini. Mari kita tutup di dalam doa syukur kita, doa syafaat kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat mengingat, mentaati serta melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk kami tetap memiliki komitmen yang kuat seperti yang kami pelajari hari ini. Komitmen untuk senantiasa hidup untuk hormat dan kemuliaan Tuhan semata. Kami tahu kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami percaya Tuhan sendirilah yang akan menguatkan dan memampukan kami. Di hari ini juga Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan tolong pimpin dan tuntun agar kami dapat melakukan semuanya ini untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Kami tidak mencuri sedikit pun kemuliaan-Mu ya Tuhan. Jaga setiap laku kami, juga jaga setiap kami di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir ini Tuhan. Yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan lawat dan pulihkan. Karena kami percaya hanya Engkau-lah dokter di atas segala dokter. Yang berduka Tuhan tolong hiburkan dan kuatkan. Tuhan tolong pulihkan hati mereka yang sedang berduka. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu Tuhan bagi setiap pekerjaan maupun usaha yang dijalani oleh setiap anggota jemaat-Mu saat ini. Berkati dan jadikan juga kami berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami, di lingkup pengaruh kami masing-masing, baik itu di pekerjaan kami maupun di dunia usaha kami. Juga Tuhan tolong berkati setiap anak-anak kami, baik yang belum maupun hingga yang sudah berada di bangku pendidikan tentunya. Karuniakan kepandaian, hikmat juga kesehatan dalam menjalani masa pertumbuhan dan masa muda mereka, sehingga terus-menerus hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mengucap syukur untuk setiap anggota jemaat kami yang saat ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan. Kiranya kasih penyertaan-Mu terus melingkupi dan memberkati sehingga dapat terus menjadi berkat di usia yang baru ini. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk setiap doa-doa kami yang sudah Tuhan jawab. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa syukur kami, ini doa syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah renungan harian Toraya edisi 4 Maret 2022. Seperti firman Tuhan hari ini, kiranya janji dan firman-Nya dapat kita genapi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.